Halo semuanya, wah. Oke, kali ini kita pick a card reading ya, pilih kartu. Oke, energi general, energi banyak orang, jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Energi bisa vice versa, bisa terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat aja dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa ya. Kalau mau pembacaan tarot, energi personal, keperluan pribadi, atau konsultasi, itu hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke, kali ini temanya, judulnya, apa yang dia renungkan tentang kamu? Wah, buat yang kepo, oke. Kita bakalan clarify apa yang sebenarnya dia renungkan tentang kamu. Aku udah siapkan 3 pilihan. Pilih sesuai intuisi, sesuai kata hatimu. Tapi kalau mau nonton semua isi pilihan kartu nggak apa-apa, karena energi kamu bisa aja ngacak ya, bisa random, bisa aja ada di kartu-kartu yang mungkin nggak kamu pilih, atau setiap kartu, setiap pilihan kartu itu berkaitan, karena ini energi banyak orang ya. Oke, langsung aja. Ya, ini nomor 1 ya, pile 1. And then ini pile 2. Oke. Dan ini pile 3 ya, silakan dipilih number 1, number 2, number 3 ya. Jadi ini pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Yang butuh waktu lama buat milih, pause aja videonya. Tapi yang udah ready, yang udah siap, langsung aja ya. Oke, baiklah. Oke, ini dia. Kita mulai dari pile 1, pilihan pertama. Ini nomor 1 ya. Apa yang dia renungkan tentang kamu? Oke, kartu ini ada fleksibel, ada kartu alone time, ada playfulness, prosperity lays ahead, say you're sorry, and then ada I find a deeper meaning and personal growth might the discomfort. Oke. Ya. Jadi, yang dia renungkan, ini hubungan kalian, koneksi kalian ini seperti permainan ya. Dia merasa ya ini kayak menguras energi sebenarnya, tapi dalam koneksi ini, dalam hubungan kalian ini ya, mau jelas atau enggak, dia merasa bertumbuh, dia merasa kayak ya bersama kamu tuh banyak faedahnya, banyak manfaatnya. Berhubungan atau punya relasi dengan kamu itu, dia merasa ada dampak positifnya ya. Dia tuh orangnya kayak belum serius-serius banget sih aku lihatnya. Masih ada jiwa pengen bebas, pengen freedom ya. Dengan kamu dia merasa kamu gak terlalu mengekang dia. Kamu tuh orangnya ya lebih kayak membiarkan dia, mau dia leluasa seperti apa, kamu gak terlalu mengekang dia. Dia tuh merasa kamu benar-benar orang yang gak mau mengekang, atau memang kamu tuh orangnya cuek gitu. Kadang dia mikirnya gitu ya. Makanya ini seperti permainan.
Kadang dia pengennya kamu bebasin, tapi udah kamu bebasin atau kamu lepas, dia tuh malah ngelunjak ya. Dia ngerasa kayak kan kamu yang mau lepasin, kan kamu yang biarin aku begini begitu. Nah, jadi ya bisa aja dia berpikir kalau kamu juga main-main sama dia, karena ini bisa vice versa gitu. So, orang ini banyak berkelana sih menurut aku ya. Dia berpetualang juga, mungkin kesana kemari. Dia bisa sama si A, si B, si C, atau dia deket sama beberapa orang. Tapi di dalam dunia permainan dia tuh berpikir bahwa sebenarnya kamu yang paling bikin dia nyaman. Kamu tuh orangnya benar-benar membuat dia perlahan punya kesadaran diri untuk berubah, punya kesadaran diri untuk berkembang menjadi lebih baik gitu. Ya meskipun kadang dia antara aneh dengan gak aneh gitu ngelihat kamu memperlakukan dia, misalnya kayak aku bilang tadi, kamu gak terlalu menuntut dia ini itu, kamu tuh gak terlalu mengikat mungkin. Nah ya kadang dia merasa kamu tuh benar-benar mau sama dia atau enggak, tapi kadang dia merasa oh it's okay, gak apa-apa, berarti seru sama kamu, asik sama kamu, gak terlalu banyak menuntut gitu. Tapi ya meskipun ini seperti permainan, jauh dalam lubuk hatinya dia ngerasa cuma kamu tuh yang perlahan bikin dia berubah ya. Cuma kamu yang menunjukkan bahwa kamu ada semacam energi ya, kamu ada semacam kekuatan yang bisa nge-trigger dia secara langsung ataupun enggak, sehingga dia mau berubah gitu. Soalnya ya ini pasti ada yang jadinya ngilang, atau jadinya terpisah, atau jadinya nggak berkomunikasi seperti itu, karena seperti main-main hubungan ini kan. Dianya nggak serius-serius banget sama kamu. Ada di sini yang kayak cuma teman biasa, rekan biasa, ada yang ya hubungan tanpa status, ada juga yang hubungan nggak jelas gitu. Jadi orang ini ke-trigger oleh kamu setelah adanya konflik itu dengan kamu. Nggak ketemu kamu, nggak bicara sama kamu, dia benar-benar ngerasa kehilangan ya, kehilangan sosok yang bikin dia itu merasakan kenyamanan dalam hidup ini. Jadi sebenarnya kamu yang bikin dia nyaman, lahir batin ya. Nah jadi kalau terjadi konflik sama kamu, nggak komunikasi dengan kamu, itu rasanya nggak enak. So sejak ada konflik itu, perlahan dia ada kesadaran diri, sehingga orang ini merasa ya harus berubah gitu, dan ada rasa bersalah sebenarnya. Dia kayak pengen minta maaf, dia kayak pengen menebus kesalahannya sama kamu, karena jauh dalam lubuk hatinya dia merasa sebenarnya bersama kamu tuh dia bisa bertumbuh menjadi manusia yang lebih baik, meskipun ya kadang ada aja konflik kalian seperti itu ya. Oke, kita lihat dari tarot apa yang dia renungkan tentang kamu. Ini kartu Ace of Wands, ini ada kartu The Moon, The Tower, Queen of Cups, Seven of Cups, dan King of Swords. Oke. Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Leo, Sagittarius. Yang kuat water sign ya, Pisces, Cancer, Scorpio. Bisa energi aja, nanti kita lihat lagi energi yang lain. Jadi yang dia renungkan, dia kayak pengen mulai awal baru dengan kamu.
Dia kayak pengen punya hubungan baik lagi dengan kamu. Karena konflik yang terjadi di antara kalian itu adalah sesuatu yang bikin dia itu benar-benar ngeh banget tentang kesalahannya gitu. Dia tahu kalau dia tuh toxic sebenarnya selama ini ya. Dia kayak ya selalu ngasih racun terus dalam hidup kamu. Dia memberikan energi negatif ke dalam diri kamu. Beberapa di sini ada yang pengen kejelasan kan. Kamu pengen kepastian mungkin, atau kamu pengen adanya kejujuran dari dia, keterbukaan. Selama ini nggak dia berikan. Jadi ya, aku ngelihat dia ini merenungkan kok bagaimana dia memperlakukan kamu selama ini dengan sifat dia yang toxic ya. Sifat dia yang selama ini kayak pembangkang, pemberontak. Ini orangnya keras juga gitu. Orangnya logika banget, jarang banget pakai perasaan selama ini. Tapi setelah berkonflik sama kamu, dia baper. Dia tuh kayak ya lebih kayak menggunakan banyak perasaan karena dia sadari dia mencintai kamu. Dia nggak sanggup kehilangan kamu gitu. Dan orang ini bakalan merencanakan untuk bicara sama kamu. Dia udah merenungkan kok, oh kayaknya nggak bagus ya tertutup selama ini, kayaknya nggak bagus ya kalau nggak jadi diri sendiri, kayaknya nggak bagus ya kalau nggak jadi apa adanya gitu. Kayaknya aku harus bicara, aku harus klarifikasi semua sama kamu yang aku simpan selama ini. Beberapa di sini ada yang menyimpan perasaan, ada juga yang kayak mungkin dia ragu selama ini, tapi dia udah fix sih nantinya, kayak mantep banget untuk menyampaikan unek-uneknya sama kamu. Dan orang ini sebenarnya dia punya prioritas lain. Bisa dia mikirin masa depannya, kerjaannya, studinya, atau dia ada prioritas lain. Bisa tentang ya dia dipengaruhi atau dikendalikan juga sama orang lain gitu. Jadi orang ini merenungkan semuanya dan dia akan mencoba terbuka sama kamu nantinya. Ini ada kartu Ten of Wands, Two of Wands, The Emperor, Judgment, The World, The Sun. Oke. Fix ya, ini mungkin adik-adik atau ini orangnya immature, belum dewasa mungkin ya, jadi harus sabar-sabar. Udah sabar disuruh lebih sabar lagi begitu. Jadi oke. Aries, Sagittarius, Leo ini strong banget ya. Scorpio, Aries, Leo, Cancer, Sagittarius. Oke. Jadi dia tuh merenung bahwa sebenarnya gue tuh punya banyak masalah ya. Sebenarnya gue punya banyak beban, cuma gue nggak terbuka aja sama lo gitu. Beberapa di sini gengsi ngasih tahu kesusahan, kesulitan hidupnya sama kamu. Nah, dia merenung, dia berpikir kayak apa pantas ya aku kasih tahu apa yang terjadi di dalam hidup aku. Cuma kalau aku nggak cerita juga aku terbebani karena ya hidup aku banyak beban. Terus kamunya kalau bermasalah dengan aku ya semakin banyak beban rasanya. Jadi kayak ya semakin menderita sebenarnya kalau sampai dia kehilangan kamu gitu. Jadi dia berpikir nih gimana ya ngendaliin gengsi ini loh, ngendaliin ego ini berat banget menurut dia. Beberapa ini kan ada yang jarak jauh, ada yang udah jaga jarak. Jadi kalau jaga jarak ini kan berharap adanya pertemuan. Dan aku ngerasa orang ini sebenarnya pengen komunikasi dengan kamu, pengen bicara ya. Udah nggak sabar malah. Soalnya kamu kebahagiaan dia
ya. Tapi dia ini mungkin orang yang kayak sulit berbicara melalui media komunikasi kayak sosial media. Dia tuh sulit komunikasi dengan hal-hal seperti itu atau melalui media online kayak gitu ya. Dia tuh sebenarnya ingin adanya pertemuan, tapi dia masih merenungkan kapan sih waktu yang tepat, di mana ya kira-kira ketemunya sama kamu gitu. Karena mungkin dia orangnya tipe yang bisa aja nggak suka drama gitu loh. Dia nggak suka drama, takut kalau misalnya nih gue buka blokiran atau gue nunjukin akun atau gue ngerespon chatting dari lo gitu kan, atau gue ngechat lah atau apa ya, nanti kalau respon lo aneh gimana, kalau respon lo nggak enak gimana ya. Gue juga males lagi berdrama-drama kayak kemarin-kemarin. Nah dia ngerasa gitu, jadi ya dia lagi mikir aja bagaimana caranya supaya bisa langsung ketemu aja sama kamu tanpa harus chatting-chatting gitu. Mungkin memang tipe orangnya seperti itu juga. Beberapa kalian dealing sama orang yang dia nggak suka komunikasinya dari chatting atau dari media online. Dia lebih kayak ya udah, kalau ada yang mau dibicarain ya memang harus ketemu, harus tatap muka. Ada orang seperti itu. Dia merasa menyelesaikan masalah lebih baik empat mata daripada melalui media sosial gitu. Oke, so aku rasa ini file 1 ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah. Oke. Lanjut ke file 2, pilihan 2 ya. Ini nomor 2. Ada kartu Tinker. Oke, ada message love yourself first, step out of your comfort zone, unplug, my vibes speak louder than my words. Oke. Apa yang dia renungkan tentang kamu? Kalau aku lihat ini orang pemikir banget ya. Orangnya banyak diam kah? Atau ini orangnya pasif gitu? Nggak terlalu banyak action, nggak terlalu banyak bicara juga mungkin ya. Sulit diajak bicara. Aku lihatnya dia merenungkan hubungan kalian, koneksi kalian itu sebenarnya cukup stres ya. Dia ngerasa ya lumayan banyak rasa dilema, ada rasa overthinking, stres gitu mikirin hubungan ini, koneksi ini. Dia sebenarnya orang yang gak suka ada masalah ya. Jadi kalau bermasalah sama kamu, punya konflik sama kamu, ini banyak diam kayaknya ya. Bahkan cabut aja gitu, gak menyelesaikan masalah, lari dari masalah gitu aja ya. Tiba-tiba gak mau komunikasi, gak ngerespon kamu, bahkan putus hubungan dengan kamu di media sosial gitu, blokir-blokiran gitu aja ya. Orangnya sulit ditebak juga ya. Mungkin ini ada miripnya kayak file 1, tapi aku lebih kayak lihat ini benar-benar orang yang diem banget, pasif banget. Jangan-jangan orangnya mageran ya. Jadi kalau ada masalah tuh ya menghindar, gak menyelesaikan ya gitu. Tapi kalaupun dia menghindar, dia pergi gitu aja, atau kayak dia tiba-tiba nggak mau komunikasi, ngeblokir atau hapus akun ya, aku ngelihatnya kalian ini masih terkoneksi ya. Mau ini hubungan apapun jenisnya, mau cuma hubungan biasa aja, tetep loh dia ini terkoneksi.
kalian ada dalam vibrasi yang sama, ada dalam getaran yang sama, energi yang sama. Jadi walaupun dia diam, walaupun dia pasif, kamu bisa ngerasain energinya. Kamu tahu kalau ini orang gak benar-benar selesai dengan kamu, ini orang gak benar-benar pergi sebenarnya. Kamu kayak merasa ya dia akan hadir lagi kok gitu, karena memang pada dasarnya itu yang dia pikirkan, itu yang dia rasakan, itu yang dia renungkan gitu. Dia merenung kalau ini sudah begitu lama ya, ada yang berbulan-bulan, ada yang udah berapa tahun gitu ya, konflik batin kayak gini. Nah dia merenung, mungkin di awal-awal kita terpisah atau kita nggak komunikasi, di awal-awal ya gue enjoy aja karena gue udah biasa lari dari masalah gitu. Tapi ya seiring berjalannya waktu, dia kan nggak bisa lupain kamu, terkoneksi terus sama kamu. Atau ini memang ada koneksi yang spirit ya di antara kalian. Jadi kemanapun dia nggak bisa lepas dari energi kamu. So orang ini merenung, orang ini berpikir kayak, ini apa ya, kok bisa ya gitu. Gue udah lari sejauh mungkin, gue udah putusin komunikasi semua akun, gue nggak mau terhubung sama lo, tapi kok ini energi gue connect banget sama lo. Bahkan ya gue mimpiin lo, atau ya kamu mimpiin dia juga gitu kan, kalian bertemu dalam mimpi, bahkan kontak batin satu sama lain. Ya dia merenung, dia merasa kayak ini nggak bisa diungkapkan pakai kata-kata. Meskipun aku diam, tapi aku ngerasain energi kamu. Bahkan udah lama juga kita kayak gini kondisinya, diam-diaman. Aku ngerasa kamu ada di sisi aku. Ya dia merenung, jadi kayak sering ngelamun dianya. Dia sering melamun, kok bisa ya hari-hari aku dihiasi dengan pikiran tentang kamu, dengan perasaan ke kamu aja gitu. Bahkan dia merenung juga, kenapa ya aku udah kesana kemari, aku udah coba untuk dengan yang lain, tapi kok kayaknya susah banget ya fokus sama yang lain. Fokus ke hal yang lain juga sulit, karena ya energi aku selalu aja balik ke kamu lagi. Aku sibukin hari-hari aku juga, sebelum tidur malah ingat kamu lagi, malah bangun tidur ingat kamu. Jadi kamu yang pertama dia ingat, kamu yang terakhir dia ingat gitu. Jadi ya cukup aneh sih menurut dia. Oke, kita lihat tarotnya, apa yang dia renungkan tentang kamu, yang dia renungin tentang kamu. High Priestess. Okay. Four of Wands. Two of Swords. Knight of Wands. Three of Wands. Banyak banget wands-nya. And then ada Seven of Wands sama Magician. Oke. Ini aku taruh sini dulu deh, biar muat ya. Jadi ini Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra. Yang strong lumayan ya, kuat sih, Cancer, Pisces, Scorpio gitu. Jadi aku ngelihat ini beberapa cinta dalam diam. Diam-diaman ya, rindu dalam diam, atau kayak cinta rahasia juga. Kita udah nggak bertemu, tidak komunikasi, tapi kok masih terkoneksi, karena unfinished business ya. Unfinished business itu kalian selesainya nggak baik-baik gitu, selesainya drama banget gitu. Ada yang ya pergi dalam diam, atau
ngeblokir dalam diam, hapus akun diam-diam, nggak mau berteman di media sosial gitu kan. Jadi aku ngelihatnya sih ini rumit memang ya, dan terjawab sih kenapa sudah jaga jarak, sudah nggak bicara masih terkoneksi. Ya memang ada yang koneksinya spiritual, ada di sini yang twin flame, ada yang soulmate, tapi yang strong connection itu aku lihat yang twin flame. Diam-diaman tapi tahu saling mencintai gitu. Beberapa ini ada yang memilih menyerah karena ada yang punya orang lain, ada yang komitmen sama orang lain, ada juga yang ini beda prinsip, beda pola pikir, ada yang ngerasa kayak aku nggak mungkin lah sama dia, atau dia yang merasa seperti itu. Dia merenung kayak gimana ya, aku tuh orangnya kayak bertolak belakang banget sama kamu gitu, ngerti nggak? Dia tuh merasa kayak mustahil sih sama kamu, makanya dia kayak orang yang main-main aja, dia nggak memberikan kejelasan gitu. Jadi dia sering banget merenung. Hubungan atau koneksi kalian ini memang sulit ya. Kalaupun ini nggak tentang orang lain, kalian itu berbeda. Atau memang ya, bayangin karakter kamu sama dia beda banget, tapi kalian satu vibrasi, satu energi. Jadi kayak apa ya? Kayak Tom and Jerry gitu. Kalau berhadapan atau komunikasi itu drama banget memang, tapi kalau udah jauh, dijauhkan, kayak aduh gimana ya, gue kayak kehilangan separuh hidup gue. Nah ada yang ngerasa gitu, dia ngerasa sih, dia merenungkan banget. Nggak spesial-spesial juga sih sama kamu, cuma kok nggak enak nggak ada kamu, nggak bicara sama kamu tuh nggak enak, dia ngerasa gitu. Ini emosional banget ya sebenarnya, meledak-meledak perasaan dia nih. Apa ya, mungkin kemarin-kemarin masalahnya nggak terlalu gimana-gimana, ada yang ini masalahnya sepele, tapi main blokir aja, main hapus akun gitu aja, ujungnya nyesel banget gitu, nyesel, kayak dia mikir aduh gimana ya, udah terlanjur lagi diblokir, udah terlanjur ngapus akun. Jadi ambiar sih dia ngerasa gitu. So nggak hanya kamu yang ambiar, nggak hanya kamu yang ngerasa ini semua membagongkan gitu ya, membingungkan, dia juga ngerasa gitu. Bahkan dia merenung kayak ya gue harus bisa ngelawan semua ini, gue nggak mau connect terus sama lo. Ya kamu kan kadang juga ngerasa gitu kan, apa yang dia rasain, apa yang dia renungkan kan itu juga yang kamu rasain dan yang kamu renungkan gitu. Oke, kita lihat lagi. Nine of Wands, Strength, Ten of Cups, Hangman, dan Wheel of Fortune. Oke. Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Yang kuat Leo ya. Yang kuat juga Sagittarius, ada Cancer, Pisces. Oke. Bisa energi aja. Ini ada Earth juga sebenarnya ya. Capricorn, Taurus, Virgo. Jadi aku ngelihatnya dia merasa punya hubungan dengan kamu, punya relasi dengan kamu itu benar-benar aneh ya. Dia merenung banget, ini semua apa sih, kok bisa sih seperti ini gitu. Sebenarnya bisa aja kan
lo tuh kayaknya bukan tipe gue, lo tuh kayaknya bukan selera gue, atau vice versa. Kalian merasa ini kayak bukan seleranya kamu bukan seleranya dia, tapi kok aneh ya. Jadi dia merenung aja, kayak gue nggak pernah kepikiran cinta sama orang yang kayak lo tuh beda. Ada di sini yang beda kedewasaan, mungkinnya beda status kah, beda derajat, level. Ada juga yang ini tuh kayak dianya masih fresh atau gimana, kamunya mungkin sudah pernah berkomitmen atau apa, bisa vice versa. Ada juga beda kedewasaan, jadi ngerasa itu seperti benteng yang memisahkan kita. Belum lagi ada yang dipengaruhi keluarga atau berkeluarga, jadi ya ambiar gitu. So, yang paling dia sering renungkan, apa ini perlu kita selesaikan baik-baik? Nah, dia renungkan. Dia merasa kayak mungkin ini semua harus gue respon. Mungkin semua masalah ini harus ada action dari gue. Jadi sebenarnya koneksi ini membangun kalian satu sama lain, ya, untuk bisa mempunyai keberanian agar tidak menghindar dari masalah. Jadi orang ini kalau selama ini sudah terbiasa lari dari masalah, sejak ada koneksi kuat dengan kamu ini, dia bakalan mengubah pola hidupnya. Yang dulunya lari dari masalah, ini kedepannya akan berubah. Dia akan mulai berpikir kalau kita punya masalah itu harus diselesaikan baik-baik gitu. Jadi orang ini udah renungkan sih yang aku lihat, atau kedepannya dia bakalan merenungkan itu. Soalnya ya dia ngerasa nggak mungkin dong gini-gini aja, gue gelisah, gue ngerasa ambiar, gue ngerasa kayak ngelakuin apa aja itu selalu ada vibrasi dari lo, gue ngerasa frekuensi kita bergetar-getar gitu. Dia selalu ngerasain kamu ada, jadi kamu tuh kayak hantu bagi dia. Ya kamu pun ngerasa kan ini orang kayak hantu buat kamu, yang selalu ada di depan kamu padahal fisiknya nggak ada. So ya memang dia merenungkan sih kalau ini semua kayak ada hikmahnya. Berkoneksi dengan kamu ada pelajaran hidupnya, ada pengalaman berharga yang harus dia ambil. Ya, dia merasa kok koneksi kalian ini harus cepat dibereskan dengan baik. Dia udah mikir, dia udah merenungkan, kayaknya kita harus bicara, kita harus bertemu untuk mikirin solusinya yang terbaik buat kita berdua, supaya kedepannya kita bisa lancar di kehidupan selanjutnya gitu. Oke? So ini file 2, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, lanjut ya. Ini file 3, pilihan ketiga, nomor 3. Apa yang dia renungkan tentang kamu ya? Ada kartu by the book, and then ada rest, ada very soon, wah, and then ada a time for healing, spruce up your nest, my fearless freedom lights up the world. Oke, so aku ngelihat ini beberapa hubungannya lagi jeda ya, tidak bicara, tidak ketemu, nggak komunikasi gitu. Beberapa ada seperti itu. Aku ngelihat ini ada kaitan dengan file 1 dan 2 ya. Kalau yang ngikutin dari awal ada hubungannya sih aku lihat. Jadi dia merenung hubungan dengan kamu, koneksi dengan kamu itu banyak ininya, hal-hal yang dia petik, banyak hikmah yang dia ambil ya, banyak pelajaran, banyak kenangan juga bersama kamu gitu.
meskipun ini sudah berjarak ya, aku lihatnya ini spiritual banget. Sama-sama menarik diri, sama-sama istirahat dari drama hubungan kalian, koneksi kalian. Cuma di saat-saat kalian sama-sama menarik diri, kalian ini sebenarnya sama-sama merenung. Jadi nggak hanya dia yang merenung, kamu juga sih, aku lihat. Dia merenungkan beberapa hal dalam hubungan ini, dalam koneksi ini. Dia merasa kayak sebenarnya kamu banyak membawa pengaruh positif ke hidupnya. Dia kayak merenung banyak kesalahan yang dia udah perbuat ke kamu, ya. Dia ngerasa banget selama ini nggak seimbang antara kamu sama dia. Ini beberapa tentang karma situation, atau ini dulu memang awalnya twin flame tapi toxic ya, saling bayar karma satu sama lain. Dan di masa menarik diri, dia itu merenung kalau ada suatu cahaya dalam diri kamu, ada sinar dalam diri kamu, dan dia tertarik ya dengan sinar yang kamu pancarkan ke dia. Dia merasa kamu sangat spiritual, kamu tuh benar-benar bisa mengubah dia secara langsung, bahkan ya, dari ucapan, tutur kata kamu, tingkah laku kamu. Sebenarnya semua itu dia ingat. Mungkin kamu selama ini sering ngasih advice, sering ngasih nasihat ke dia, atau kayak ya kamu inisiatif banget bantuin dia. Itu adalah hal-hal yang sebenarnya ngebuat dia terenyuh ya. Jadi orang ini kalaupun ada egonya, dia punya hati nurani ya. Dia sering kok merenungkan kayak gue sebenarnya pengen ngebales kebaikan lo, gue sebenarnya bahagia banget, seneng orang yang bercahaya, yang shining kayak kamu tuh hadir di hidup dia gitu. Dia seneng sebenarnya. Cuma memang dia ini ngerasa belum waktunya, atau memang dia tuh belum pantas untuk menyeimbangi kamu. Dia ngerasa ya memang kayaknya aku belum bisa ngebales semua kebaikan kamu, dan aku belum bisa menjanjikan apa-apa sama kamu, karena kayak ya aku ngeberesin diri aku aja aku kadang sulit gitu. Gimana aku mau ngeberesin dengan kamu? Gimana aku mau memperhatikan kamu, sedangkan memperhatikan diri aku aja aku masih sering gagal. Ya, dia masih belajar. Aku ngelihatnya sih dia masih belajar menemukan jati diri. Dia masih belajar untuk menjadi apa adanya, dan dia masih belajar gimana caranya supaya menjadi manusia yang bermanfaat, manusia yang gak egois lagi kayak gitu. Jadi dia kayak benar-benar lagi ngedetox sih energi-energi dia, supaya dia buang toxic itu. Dia benar-benar menyendiri, gak mau diganggu, karena ya disitulah masa-masa dia menenangkan diri. Jadi energi-energi negatif itu kan bisa hilang satu persatu dari dalam dirinya. Dan kalau dia nanti sudah benar-benar healing, benar-benar selesai mungkin proses healingnya, ya dia kan akan menjadi jiwa yang lebih fresh, jiwa yang lebih kayak siap untuk bicara dengan kamu, siap untuk bertemu dengan kamu gitu. Jadi ini sebenarnya sweet ya, cuma kebentur sama egonya juga, makanya agak lelet orangnya gitu. Tapi aku ngelihatnya ya dia banyak merenung lah tentang kamu. Kita lihat lagi apa yang dia renungkan ya tentang kamu. Princess of Coins, Four of Coins, Nine of Cups, Seven of Swords, Princess of Cups,
Princess of Swords. Oke. Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Gemini, Libra. Bisa energi aja. Jadi yang dia renungkan ini nyambung banget dengan kayak aku bilang tadi. Dia merasa belum layak ya. Cuma ketidaklayakan dia itu dibalik rasa-rasa kayak ya, aku tuh orangnya insecure loh, aku tuh orangnya nggak suka ada dalam situasi nggak enak. Jadi kalau kamu lebih dari aku atau kamu lebih baik dari aku gimana gitu ya. Jadi orang ini kayak terkesan menutup diri, cuma dia menutup dirinya dengan ego, dengan gengsi juga gitu, dengan manipulatifnya. Contoh kayak cinta sih sama kamu cuma jual mahal gitu, ngerti nggak? Atau kayak ya butuh sih bantuan kamu cuma jual mahal. Minta tolong tuh kayak gengsi banget. Kalau kamu yang inisiatif nawarin bantuan ya dia mau aja ya. Dia kayak gitu orangnya. Jadi sebenarnya dia merenungkan kok semuanya. Dia merenung bahwasanya kamu sangat sempurna di mata dia ya. Mungkin ini bisa aja nggak diukur dari materi, bisa juga diukur dari materi. Entah kamu orangnya lebih stabil keuangannya daripada dia, atau hidup kamu lebih baik, atau kamu lebih mandiri daripada dia, atau kamu lebih banyak pengalaman dari dia. Kayaknya ada yang lebih dari kamu. Ya, dia merasa kayak kurang pantas atau belum pantas untuk kamu gitu. Tapi ketidakpantasan itu dia sembunyikan di balik ego dan gengsinya. Jadi kamu ngelihat dia tuh kayak orang ini tuh maunya apa, manipulatif banget, kayak bisa bermuka dua, atau kamu bingung ngadepin dia lah gitu. Jadi ini ya, mungkin ada juga yang memang energinya spiritual, energi dia itu satu frekuensi dengan kamu. Tapi ya orang ini kayak butuh support system dari kamu, karena dia mengikuti cahaya kamu, dia mengikuti vibrasi kamu ya. Ini bisa twin flame yang nantinya ke arah soulmate atau benar-benar jadi belahan jiwa ya. Karena salah satu dari kalian kalau udah ada kebangkitan spiritual, udah awakening, udah benar-benar tahu tujuan hidup yang benar ya. Kalau kamu bisa mengarahkan dia, menuntun dia, atau secara nggak langsung membuat dia mengikuti energi kamu ya, kalian bisa hidup bersama, kalian itu bisa melengkapi satu sama lain. Tapi ya ini sih prosesnya panjang, belum lagi orangnya lelet kan gitu. Jadi seseorang yang lebih dewasa di sini harus banyak-banyak bersabar, banyak-banyak ngelus dada ya. Dan ini ada juga aku lihat yang dikendalikan sama orang lain, dipengaruhi orang lain. Ada yang dikendalikan juga sama orang tua gitu. Mungkin dianya itu kayak belum punya pendirian. Dia tuh orangnya masih plan ya, masih dengar sana sini, depan belakang, kiri kanan gitu. Jadi kamu ngeliat dia ini kayak ya penuh dengan topeng jadinya. Kayak belum bisa menjadi apa adanya, belum bisa menjadi diri sendiri gitu. So, kamu sebenarnya menerima dia kok ya. Mau apapun keadaan dia, kamu kayaknya menerima dia apa adanya. Cuma dia tuh merenung kayak, masa sih orang kayak kamu menerima aku apa adanya gitu. Bisa kayak orang ini trust issue ke kamu, kayak kurang percaya, kayaknya kamu ngukur orang dari materi juga deh. Atau kayak kamu kayaknya
bisa bikin aku nggak nyaman. Nanti kalau aku deket kamu atau sama kamu, aku ngerasa harga diri aku jatuh, atau kayak aku nggak mau harga diri aku direndahkan, nah sebagainya lah gitu. Jadi orang ini jual mahal banget, padahal yang dia renungkan itu ya gimana caranya supaya ngejaga pride, ngejaga harga dirinya itu loh. Karena sebenarnya dia mungkin masih di bawah kamu, atau ya kalian ada kesenjangan gitu yang ngebuat dia nggak pede, nggak percaya diri, nggak confident orangnya ya. Bisa juga orang ini memang sebelumnya punya masa lalu yang kelam, atau kehidupan dia selama ini toksik, jadi ya masih toksik ya sampai sekarang, dan gak mudah untuk mengubah orang seperti ini. Kalaupun diubah ya harus pelan-pelan, karena sisa-sisa toksiknya itu masih ada, jadi harus dihilangkan toksik itu sampai ke akar-akarnya. Makanya butuh banyak kesabaran. Two of Wands, Five of Swords, Ace of Cups, Nine of Swords, ada Six of Wands, dan King of Cups. Wah, oke. Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra, Pisces, Cancer, Scorpio ya. Jadi dia ini sering loh stalking kamu, sering cari tahu kamu ya. Dia akses semua media sosial kamu, atau dia tanya-tanya beberapa orang yang kalian kenal, atau dia kepoin media sosial orang terdekat kamu gitu. Dia kepo banget, dia ngerasa kayak kehidupan kamu tuh gimana sih. Dan waktu dia stalking kamu, dia merenung, apa bisa gue sama lo, apa bisa kita bersatu, kita tuh beda loh. Atau ya dia insecure sama kamu, dia merasa kayak apa bisa aku menerima kamu apa adanya, atau kamu bisa menerima aku apa adanya gitu ya, vice versa lah. Gitu, aku ngeliatnya dia nggak yakin, belum yakin ya, trust issue terus, kurang percaya terus sama kamu. Dia mikirnya terlalu panjang, belum dicoba udah mikir terlalu jauh, nggak berani ngambil resiko gitu. Karena memang ini sih berat ya, cuma dia merasa kalau sama kamu harus berani ngambil resiko, sedangkan dia belum berani, belum ada mental itu. Jadi kalau dia stalking ya merenung lah dianya, dia kayak ngerasa sulit sih untuk dekat dengan kamu. Kalau menurut kamu ya, kalau mau dekat aja, kalau mau memperbaiki hubungan ya perbaiki aja. Menurut kamu seperti itu, kamu merasa ya udah aku welcome aja, gue nggak ada masalah, gue terima lo apa adanya. Kamu merasa gitu, tapi dia nggak percaya diri, dia ngerasa kayak sulit banget kendalin egonya itu loh, gengsinya. Dia kayak merasa kalau gue belum ada apa-apanya ya jangan dulu deh gitu. Dan di lingkungan dia itu kebanyakan orang yang mematahkan semangat. Toxic sih sebenarnya orang ini ya, lingkungannya juga aku lihat seperti itu. Tapi sering sih dia merenung kayak kamu yang udah bawa cahaya baru di hidupnya, kamu yang udah bawa sinar baru ke dalam hidupnya. Jadi karena kamu sinar, kamu cahaya dalam kegelapan di hidupnya, makanya dia terus-menerus mencari cahaya itu. Cahaya itu kan kamu gitu. So orang ini ya dia ngikutin dulu gimana perkembangan kamu, dia stalking kamu dulu, dia mantau-mantau situasi kamu dulu, sambil dia berusaha memantaskan diri, atau kayak dia merenung kayaknya aku tuh
beresin masalah aku dulu deh satu persatu. Aku selesaikan dulu urusan aku satu persatu sama orang lain kah atau sama sesuatu, sambil aku memantau kamu gitu. Karena sebenarnya semakin hari aku tuh semakin sayang sama kamu. Dia merasa gitu ya. Cuma dia tuh mau step by step, pelan-pelan, asal selamat gitu. Karena nggak mudah sih menjangkau kamu menurut dia. Bisa aja kalian ini ada yang menghalangi, atau dari pihak kamu ada yang menghalangi, ada seseorang atau ada sesuatu gitu ya. Jadi ya dia lihat-lihat dulu situasi kamu sambil dia pelan-pelan memantaskan dirinya. Karena dia akan menjadi sosok King of Cups ya. King of Cups itu kalau dia udah mateng nih ya. Apanya yang mateng? Ya kalau udah mateng mentalnya, udah mateng personalitinya ya, kepribadiannya, udah mateng juga mungkin finansialnya, menurut dia ya pada saat situasi kayak gitulah yang worth it, yang layak supaya dia berjuang ke kamu, atau setidaknya ada hal yang mau dia bereskan sama kamu gitu. Oke, so ini ya file 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.